Halo, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Malam, Mbak Nia. Oke, terima Jelas, kasih. Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Bu. Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya? Hari kedua, pertemuan kedua maksud saya. Semangat, Bu. Semangat Semangat. Pak Arti pasti semangat, Pak Ikromil semangat, Pak Martinus semangat ya Pak Martinus? Nggih, Bu. Semangat, Bu. Semangat, semangat, semangat. Pak Denis semangat, Pak Denis. Pak Eli? Semangat, semangat, Bu. Boleh, boleh, boleh Pak Eli sambil ngopi, boleh ya Pak Eli ya. Bapak-bapak yang lain, Pak Avingga, Bu Siti, Bu Susmince, Pak Nana, Pak Seprianiko. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Setiorini, Bu Caca. Bagaimana kabarnya Bu Caca? Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Caca. Iya, selamat malam, Pak Sehat Martinus. ya Pak Bu Caca, sehat? Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Segar-segar gimana gitu ya Bu Caca setelah seharian beraktivitas dengan kegiatan yang menguras banyak tenaga. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Jadi kita akan segera memulai perkuliahan kita hari ini. Untuk materinya sudah saya upload ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil ngopi boleh ya, sambil ngemil-ngemil gitu karena jam-jam gitu ya waktu istirahat gitu. Yang penting nggak tidur, asal nggak tidur aja ya Bapak Ibu. Boleh Kopinya telas, ngemil-ngemil. Bu. Gimana Pak? Kopinya telas. Oh, kopinya udah habis. Ditambah lagi boleh Pak. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai percabangan dan perulangan ya Bu Caca ya. Iya, betul Oke, sekali. betul sekali. Sambil Bu Caca sudah siapkah materinya? Slide-nya apakah sudah disiapkan? Oke, sudah. Oke, kalau begitu kita mulai saja perkuliahan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Caca hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Kepada Bu Caca, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Adriani Kalalembang, Nona Toraja. Hari ini sangat cerah sekali ya. Terima kasih. Hari ini kita pertemuan kedua akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Tapi sebelum kita membahas percabangan dan perulangan, saya ingin feedback terlebih dahulu. Yang pertama, memperkenalkan IDE, Integrated Development Environment, menggunakan website yang kita gunakan kemarin, JDoodle, kemudian kita buka juga IDE yang menggunakan NetBeans. Jadi nanti kita bisa membandingkan. Kalau yang NetBeans itu diinstal di laptop, software-software apa saja yang harus disiapkan. Lalu kalau yang berbasis website itu tinggal online aja. Oke, saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita pakai ini ya, pakai IDE yang online, pakai jdoodle.com. Saat kita membuka ini, kemudian kita menuliskan skrip di sini, lalu kita compile dengan menekan execute. Kemarin ada yang bertanya, Bu, apakah file ini bisa disimpan? Jawabannya adalah bisa. Bu, apakah kita harus punya akun terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus. Jadi tidak perlu sign in terlebih dahulu, tapi Bapak Ibu sudah bisa menyimpan filenya. Bu, untuk filenya ekstensinya apa, Bu? .text kah atau .doc kah? Tidak. Kalau Java itu .java. Oke. Untuk toolsnya, untuk men-save yang bagian di sini, kita klik yang titik-titik 3 ini, kemudian pilih Shift to Local File. Jadi artinya file kita akan tersimpan di drive komputer atau laptop Bapak Ibu semuanya di lokal. Begitu.
kemarin ada praktikum ya, sambil kita bahas untuk tugas yang kemarin. Setelah saya cek dari pengumpulan tugas, ada yang sudah berhasil 100%, itu punya Mas Yofi Okdarianto, itu tidak ada error. Jadi beliaunya men-screenshot yang ada di situ, screenshot hasilnya yang ada di situ tidak ada error sama sekali. Namun ada juga teman kita yang masih ada error. Itu di bagian, nah seperti ini berarti ada error apa yang harus kita tambahkan. Oke, untuk percobaan pertama sangat jelas sekali. Kalau kita sebelum mengcompile sudah kelihatan ya, untuk script ini nanti outputnya apa. Di sini sudah terlihat bahwa deskripsinya sistem out println hello, yang bagian bawahnya selamat membuat program Java. Jadi nanti keluarnya hello selamat membuat program Java. Nah, saat saya copy paste script ini di dalam compiler IDE yang JDoodle, coba saya execute. Nah, ini masih banyak error sekali. Nah, saat keluar script sintak error seperti ini, kita teliti satu persatu. Contohnya, part 101 judulnya, kemudian di sini errornya illegal karakter, sistem out println hello. Berarti kita fokus ke bagian karakter. Ingat, karakter kemarin terdiri dari tanda-tanda. Cara ya, karakter. Seperti tanda petik, tanda add, terus kata, itu karakter. Nah, karena yang di blok itu adalah bagian hello, jadi kita cek dulu. Oh, hello-nya itu tanda petik sudah benar. Apa yang salah ya? Seharusnya ini kata yang harus ditampilkan. Berarti coba kita lihat, kita ubah tanda petiknya. Nah, terlihat ya kalau tanda hello ini akan menunjukkan warna merah. Artinya ini adalah kata yang akan muncul. Nah, seperti ini. Coba kita execute. Akan muncul, hello, selamat membuat program Java. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Diklik, kemudian pilih Save to Local File. Maka akan tampil di tempat Anda biasanya menyimpan. Kalau saya biasanya di download sini ya, langsung keluar part 101.java. Nah, ini filenya. Sekarang kita coba lagi kalau menggunakan IDE-nya menggunakan NetBeans. Apa saja, Bu, yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama, Anda harus mendownload JDK. JDK itu adalah Java Developer Kit. Fungsi dari JDK itu untuk memanggil perintah-perintah yang ada di NetBeans. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh kita break sebentar, saya sungkan ada azan gitu. Saya break sebentar ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Boleh, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita bahas tentang software-software apa saja yang kita persiapkan untuk menggunakan IDE atau text editor NetBeans. Yang pertama, kita install terlebih dahulu JDK. JDK itu adalah software pendukung agar perintah-perintah yang kita gunakan di NetBeans itu dapat terbaca.
bisa mengunjungi website ini untuk menginstalnya. Klik aja untuk diinstal. Oke, tadi saya sudah menginstal. Kemudian setelah berhasil mendownload, kemudian diinstal, ikuti aja prosedurnya, next gitu. Setelah itu, setelah berhasil, software kedua adalah menyiapkan NetBeans. NetBeans Anda bisa menggunakan NetBeans terbaru, itu NetBeans 15. Tapi bebas ya, boleh menggunakan NetBeans versi berapa aja. Untuk NetBeans-nya, diklik di sini, Anda bisa mengunjungi website download digital trends, download, kemudian diinstal. Nah, Bu Caca, mungkin linknya bisa di-share di chat box. oke. Ini yang JDK. Ini yang NetBeans. Oke, untuk versinya tergantung dari komputer laptop atau komputer masing-masing ya, bisa menggunakan 64 bit atau 32 bit tergantung dari laptop atau komputernya masing-masing. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Tadi itu masih belum ada project baru ya. Belum ada project baru, masih kosong. Coba ini saya close. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Yang ini saya close juga. Tampilan awalnya seperti ini. NetBeans-nya kalau di klik 2 kali keluar seperti ini. Coba kita pelajari satu persatu tools-nya. File, ada new project. New project itu membuat project baru. New file itu membuat file baru atau kelas baru. Kita menggunakan membuat project baru ya. Di sini ada pilihannya. Ada Java application, ada Java web application. Jadi kalau kita mau mengcoding, membuat website berbasis Java, ada juga C atau C++. Jadi NetBeans ini tidak hanya untuk Java, bisa juga C, C++, HTML, JavaScript, PHP juga bisa membaca. Oke, kita pilih yang untuk desktop ya. Java with Math, kemudian pilih Java application. Next. Di sini project name. Project name berarti nama projectnya. Project location. Di sini kok sudah ada alamatnya, Bu, project location-nya. Ini lokasinya diambil dari tempat penyimpanan saat kita menginstal NetBeans dan JDK. Jadi, DC, user, documents, NetBeans project. Kalau mau diganti juga boleh, tapi alangkah baiknya jadi satu di bagian sistem NetBeans saat menginstal NetBeans. Kemudian di sini ada package ya. Package itu ibaratnya adalah folder. Package itu folder. Kalau file itu class. Nanti akan dijelaskan di bagian percabangan dan perulangan juga macam-macamnya apa aja. Finish, nama package-nya saya menggunakan nama ini aja ya, bisa diganti juga. Finish. Masih ingat ya, kemarin kan ada namanya access modifier. Access modifier itu ada public, private. Nah, kalau public berarti di dalam satu
folder atau satu package itu bisa memanggil antar package yang lain atau antar folder yang lain. Berarti public, bisa diakses kemanapun. Kalau private, hanya bisa memanggil file atau antar file di dalam satu folder saja. Atau di dalam satu package. Nah, ini tadi saya membuat tadi ya, project baru namanya Maven Project 1. Nama kelasnya Maven Project 1. Ini tadi tidak saya rename. Tidak saya rename ya untuk nama projectnya yang saat tadi itu. Tapi kita bisa merename sendiri. Contohnya, oh ya saya tadi lupa belum merename. Terus di sini saya rename percobaan 1. Ingat kalau memberikan nama di dalam project Java, nama project, nama kelas itu sensitive case. Jadi membedakan antara nggak boleh ada spasi. Berarti kalau seandainya dua kata yang berbeda bisa dipisah dengan underscore. Percobaan 1. Oke, saya ganti percobaan 1. Untuk nama filenya ini tetap ya, saya gunakan tetap. Ini tadi langsung otomatis keluar public static void main string args system out println hello world. Kalau kita lihat di percobaan yang pertama itu ada hello selamat membuat program Java. Coba kita tambah ganti ya. Ini saya copy paste, copy. Paste di sini, di dalam sini. Paste. Oke. Nah, kalau yang kita menggunakan IDE atau text editor yang online tadi, kan nggak ada tanda-tandanya gini ya. Kita harus mengeksekut dulu baru tahu ada error apa enggak. Tapi kalau di NetBeans ini sudah otomatis akan keluar tanda merah seperti ini, tanda tomat. Ini artinya ada kesalahan. Jadi kalau di run nanti akan error. Bagaimana cara mengetahui letak kesalahannya di mana? Didekatkan saja. Kemudian di sini kan ada illegal karakter. Sama seperti yang tadi illegal karakter. Yang harus diganti yang ini tadi. Oke. Yang ini illegal karakter juga, tanda titik komanya juga, tulisannya expected. Ini kita ganti. Oke. Untuk merannya bagaimana, Bu? Untuk merannya bisa ini ya. Ini ada tulisannya run project. Run project artinya akan menjalankan semua yang ada di project ini. Project percobaan 1. Jadi dalam satu project boleh ada banyak file-file. Bu, saya mau mengerjakan tugas-tugas ini tadi. Tugas-tugas ini tadi di dalam satu project. Jadi biar nggak melencar-melencar project-project baru, bikin project baru. Nanti bisa menggunakan atau menyimpan file-filenya di sini, di bawah-bawahnya sini banyak. Ini atau cara yang kedua adalah kalau ingin menjalankan hanya satu file ini saja, tidak dalam satu project, diklik kanan, run file. Oke, nah ini outputnya hello, selamat membuat program Java. Oke, itu yang pertama.
Sekarang yang kedua, menggunakan variabel. Program berikut akan mendeklarasikan suatu variabel untuk menampung suatu nilai bertipe integer, menampilkan ke layar. Jadi ini ada integer, variabel A, variabel B, mendeklarasikannya satu baris. Variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 500. Artinya sesuai dengan permintaan yang ada di sini, ya, variabel A sama dengan plus variabel A seperti yang kemarin, variabel B plus variabel B. Hasilnya 10 dan 500. Oke, kita coba. Ini saya copy paste aja. Saya copy paste, ingat nama kelasnya adalah part 102. Kalau mau menjalankan di NetBeans, buka NetBeans-nya dulu. Bu, mau saya jadikan satu di project 1. Jadi, nanti filenya ada di bawah ini. Bagaimana caranya? Anda bisa klik kanan, kemudian pilih New. Di sini ada pilihannya. Mau buat folder baru, atau membuat kelas baru, atau membuat package baru, kita akan membuat kelas baru. Namanya tadi part 102. Finish. Oke. Ini sudah otomatis ya, nama kelasnya Park 102. Oke. Bisa kita klikkan Ctrl A untuk memblok semua, terus Ctrl V gini bisa, atau kita pakai yang ini tetap Ctrl V, yang tabnya ini nggak boleh double. Harus salah satu aja. Nah, kalau begini, kemudian tinggal dicek aja errornya apa. Berarti yang ini ya tadi ya. Untuk melihat errornya bisa lihat di bagian tanda merah itu. Uca, maaf saya potong. Ya, Tulisannya agak nggak kecil, apa-apa. apa bisa diperbesar, Uca? Oh ya, bisa. Zoom ya. View, zoom, view. Ini malah kecil ya. Terus lanjut dulu deh, Uca. Saya belum menemukan zoom in, zoom out-nya. Oke. Kemudian diklik kanan. Oh. Run file. Oke, ini ya 10.500. Ini kalau mau nyoba yang di website, versi website, tinggal di copy paste aja. Oke. Untuk yang berikutnya, yang bagian 3 ini adalah hasilnya
hasil penjumlahan kedua bilangan, bilangan 1 dan 2. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba dengan dua cara ya. Bisa pakai yang NetBeans, bisa pakai yang website. Yang ini luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang, panjang lebar, luasnya rumus, kemudian menginputkan data keyword. Jadi menginputkan terlebih dahulu, masukkan nilai variabel A, kita inputkan, masukkan nilai variabel B, kita masukkan. Jadi penjumlahan hasilnya sama seperti yang diperintahkan di script. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah memasukkan nilai suhu Celsius, nilai suhu Raymond dari inputan 40,0. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya menginjak membahas tentang percabangan dan perulangan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin belum dipahami atau mungkin butuh contoh lagi atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu. Untuk untuk teks editornya nanti menyesuaikan senyamannya Bapak Ibu ya. Nggak harus install NetBeans, bisa juga menggunakan yang berbasis website. Oke. Kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin masih mencatat atau mencoba-coba terlebih dahulu, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian percabangan dan perulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang percabangan pemrograman berorientasi objek di Java. Jadi, percabangan itu alur program sederhana tanpa percabangan. Jadi sebelum percabangan itu kan alurnya sederhana ya, atau runtut ke bawah. Jadi mulai print selamat pagi, print selamat datang, print sampai jumpa. Seperti yang Anda kerjakan sebelum-sebelumnya, halo selamat datang, Hello World. Nah, itu berarti alur program sederhana tanpa percabangan. Hanya menampilkan teks aja. Lalu kalau perhitungan-perhitungan, rumus-rumus tadi termasuk apa Bu? Percabangan atau sederhana? Termasuk sederhana. Karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, jadi runtut ke bawah aja. Yang kedua, alur program sederhana dengan percabangan. Alurnya seperti apa? Jadi kita mulai print selamat pagi, print selamat datang. Nah, jadi kalau percabangan kan kita memilih terlebih dahulu. Apabila klik harinya adalah pagi gitu, diklik pagi berarti kan selamat pagi. Apabila iya, tampilannya adalah sampai jumpa. Kemudian kalau seandainya waktunya adalah pengen selamat datang, diklik selamat datang. Apabila iya, sampai jumpa. Kalau tidak jadi keluar. Itu. Jadi kalau percabangan itu ada pilihannya, iya atau tidak. Ini adalah gambaran flowchart. Gambaran flowchart-nya. Sekarang, di dalam percabangan itu ada 3 jenis percabangan, yaitu if else, percabangan if else if, atau switch atau case. Itu adalah 3 jenis percabangan di Java. Coba kita bahas satu persatu. Percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki 1 pilihan.
Artinya, pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. If itu kan jika, if. Apabila kondisinya benar akan dikerjakan. Contoh, bentuk umumnya, if kondisi apabila ya, true, akan melakukan sesuatu. Apabila false, tidak, maka kerjakan ini, mengerjakan yang lain. Ini bentuk umum dari percabangan. Jika salah, tidak akan melakukan apa-apa, alias lanjut eksekusi ke perintah berikutnya. Contoh, kalau kita mengisi form pendaftaran, kan form pendaftaran pilihannya mahasiswa umum atau alumni gitu. Kalau seandainya mahasiswa berarti akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Jurusan apa, prodi apa, semester berapa, NIM-nya berapa. Kalau seandainya umum berarti langsung lanjut. Silakan lanjut untuk meminjam buku, contohnya gitu. Oke. Jadi kita membuat program hadiah. Ya. Jadi kalau kita membuat program hadiah, saat kita jawabannya adalah benar, maka akan mendapatkan hadiah itu. Tapi apabila tidak, silakan coba lagi. Nah, contohnya begitu. Sekarang yang kedua, yaitu percabangan if-else. Percabangan if-else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Ingat, memiliki pilihan alternatif apabila kondisinya salah. If, jika kondisi benar, maka kerjakan ini. Kalau tidak, silakan lanjut. If else, jika kondisi benar, maka kerjakan ini. Kalau salah, kerjakan yang itu. Setelah itu, lanjut. Nah, itu bedanya if dan if else. Contoh, bentuk umumnya. If, ini if ya. If, jika hujan, apabila iya, true, maka bawa payung. Jika tidak hujan, maka lanjut aja. Nggak usah bawa payung, langsung lanjut aja. Melanjutkan perjalanan. Tapi kalau if else, ya, if nilai lebih dari 78. Apabila iya, berarti lulus. Apabila tidak, false, yaitu gagal. Silakan melakukan ujian ulang. Nah, itu if else. Yang ketiga, percabangan if else, if, dan switch case. Jika percabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja, iya atau tidak. Kalau iya, lakukan. Kalau tidak, nggak usah dilakukan. Maka percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan yang tadi. Apabila iya, Anda lulus. Apabila tidak, silakan Anda melakukan ujian lagi. Contohnya, saat kita membuat aplikasi untuk grade nilai. Apabila nilai lebih besar atau sama dengan 90, grade A. Nilai lebih besar atau sama dengan 80, grade B+. Nilai lebih besar atau sama dengan 70, grade B. Nilai lebih besar atau sama dengan 60, grade C. Nah, ini adalah contoh dari percabangan.
Percabangan yang terakhir yaitu switch case. Percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Jadi bentuk lain dari if else menggunakan switch dan case. Contoh, saat Anda berada di traffic light, kan ada timernya ya. Jadi lampu merah akan hijau pada waktunya. Jadi artinya apabila timernya ini selesai, maka akan berubah warna atau ganti warna. Ini ada percabangan nest. Kita sudah tahu 3 bentuk dasar percabangan di Java. Selanjutnya kita coba bahas percabangan yang ada di dalam percabangan. Jadi ada percabangan di dalam percabangan, yaitu percabangan bersarang. Nets if. Percabangan bersarang. Contoh. Saat Anda pergi ke supermarket, pasti ditanya, apakah Anda sudah memiliki member? Apakah Anda sudah memiliki kartu member? Apabila ya, maka belanja Anda lebih dari, kalau belanja Anda lebih dari 500.000, ya, mendapatkan diskon 50.000. Apabila tidak, tidak mendapatkan diskon. Jadi, percabangan di dalam percabangan. Begitu juga apakah Anda belanja lebih dari 100.000, ya, mendapatkan diskon 15.000. Apabila tidak mendapatkan diskon. Nah, itu percabangan di dalam percabangan. Bentuk flowchart-nya seperti ini. Jadi kita mulai dari kartu member. Belanja lebih dari 100.000, maka diskon 15. Belanja lebih dari 500.000, diskon 50.000. Belanja lebih dari 100.000, diskon 5.000. Nah, ini percabangan di dalam percabangan. Fungsi kata kunci equals north case, yaitu ya, digunakan untuk membandingkan string dengan tidak mempedulikan huruf besar dan kecil. Ada juga fungsi equals yang fungsinya sama, tapi equals akan memperhatikan case hurufnya. Jadi sensitive case, memperhatikan huruf besar dan kecil. Oke. Kita coba ini ya. Tilang 1. Boolean SIM. Boolean itu tipe data true or false. Boolean. SIM false. STNK true. Cek apakah dia akan ditilang atau tidak. If ya, if jika SIM sama dengan true, ya, benar. If STNK true, sistem outprint tidak ditilang. Jadi apabila bawa SIM, bawa STNK, tidak ditilang. Else maka sistem outprint Anda ditilang. Jadi kalau salah satu dari ini false, maka Anda akan ditilang. Jadi outputnya Anda ditilang. Sekarang coba
yang logika 2. Boolean SIM false, Boolean STNK true. Cek apakah dia akan ditilang atau tidak. Jika SIM true dan ya STNK true, apabila SIM dan STNK true maka tidak ditilang. Namun jika sistem outprint adalah ditilang apabila salah satunya false. Anda ditilang. Oke. Kalau kita ngomongin tentang file tadi ya, kalau ingin menyimpan kan save to local file, langsung akan keluar hasilnya di sini tilang2.java. Nah Bu, kalau kita punya file Java gini, terus mau kita tampilkan hasilnya di NetBeans, gimana caranya? Caranya Anda buka NetBeans aja, kemudian ini tadi di percobaan 1 ya. Mau saya masukkan di package, ini package default package ya. Saya masukkan sini. Tinggal dibuka aja folder yang tadi. Kemudian ditarik. Nah, jadi satu folder, satu package itu ada 2 file. Tilang 2 ini ya. Coba kita run file. Hasilnya ini. Anda ditilang sama. Jadi gampang aja. Terserah mau pakai yang NetBeans atau yang Doodle. Kita lanjutkan untuk yang tadi percabangan. Oke. Tidak perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke perulangan. Ini ada yang raise hand dari Iromil. Silakan Pak Iromil. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam Pak Muhammad Ikromil Aufa. Mohon maaf, nggak kelihatan wajahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Bu, itu tadi yang di poin 4 kan ada itu if sama else, terus sama if lagi. Itu maksudnya else if atau gimana, Bu? Yang, bentar ya, saya share screen ya Pak. Yang di PPT-nya ya Pak? Iya. Yang di review itu, Bu. Kan ada. Di review. Iya. Yang nomor berapa Pak? Yang nomor 4. Nomor 4 ya. Apa yang dimaksud dengan percabangan? If, else, if. Jadi ini ada 3 Pak. If, else, if gitu. Susunannya. Oh, berarti bukan else if ya, Bu? Bukan. Ada tuh yang else if. Kalau yang if itu cuma satu if aja, if else, terus setelah if, jika, maka, jika lagi gitu. Ada 3 gitu Pak. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini contohnya if else. Ada pertanyaan lagi? Kalau mahasiswa reguler, biasanya ini review, saya tanya satu persatu, ayo apa yang dimaksud dengan percabangan dari hasil penjelasan saya tadi gitu. Nah, karena kelas ini adalah kelas spesial, jadi saya sungkan kalau mau ayo apa percabangan tadi gitu. Sungkan jadinya. Oke.
Langsung aja kalau ada pertanyaan gitu. Ya, silakan Mbak Yolandita. Bu, maaf, tadi kayaknya saya ketinggalan atau terlewat ya. Mm-mm. Yang dimaksud dengan operator ternary-nya apa ya, Bu? Operator canary. Mm-mm. Tadi ada ya penjelasan gitu ya Mbak? Saya sih belum ada waktu selama saya dengar ya, apa saya kelewat gitu. Saya juga nggak tahu. Mm-mm. Oh, tadi saya sepertinya nggak ada menjelaskan gitu Pak. Pak, Mbak. Oh, berarti belum memang ya, Bu ya? Iya belum. Oke, berarti nggak Mm-mm. kelewat. Makasih, Bu. Oke, gini. Waktu kita sampai jam berapa Bu Adriani? Seperti biasa Bu Ca, 8:30. Oke, berarti masih kurang 1 jam. Iya, benar. Oke, saya lanjutkan perulangan ya, nanti sambil mengingat-ingat kalau ada pertanyaan lagi. Perulangan. Jadi perulangan itu apa yang akan kita lakukan bila ingin menyuruh komputer mengerjakan perintah yang berulang-ulang. Misalkan kita ingin menyuruh komputer menampilkan teks Stimik Asia sebanyak 5 kali. Nah, itu kan berarti perulangan, menggunakan perulangan. Maka kita bisa menyuruhnya seperti ini. Kalau secara manual ya, kalau secara manual. Sistem outprintlen, petani kode sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita menggunakan secara manual, tidak menggunakan kata kunci perulangan. Namun kalau kita pakai cara seperti ini, bagaimana kalau ternyata kita butuh 10.000 kali. Apa kita mampu mengetikkan kode sebanyak itu, copy paste sampai 1000 kali. Nah, maka kita punya bentuk umum perulangan seperti ini. Mulai ulangi, kemudian kita lakukan apabila sudah melakukan perulangan, selesai ya. Blok kode yang diulang apa, kemudian dilanjutkan sebanyak yang kita inginkan. Jadi ulangi, blok kode yang diulangi, ingin menampilkan petani kode sebanyak 5 kali, kemudian dilanjutkan, diulangi lagi. Gitu. Ini bentuk umumnya perulangan. Nah, cara singkatnya agar kita tidak mengcopy paste sistem outprintlen petani kode sebanyak 1000, maka kita pakai rumus ini. For integer hitung sama dengan 0. Hitungan kurang dari sama dengan 1000. Karena hanya kita batasi sampai 1000. Hitungan plus-plus. Bapak Ibu masih ingat plus-plus itu apa artinya? Naik 1 per 1 ya. Tambah. Oh, ditambah 1 per 1. Maksudnya gitu ya. Oke, ditambah 1 per 1 ya. Benar. Jadi kalau 1 ditambah 1 ditambah 2. 2 ditambah 1, 3. Nah, itu sebanyak 1000 kali. Nah, itu istilahnya increment. Increment itu plus-plus. Decrement dikurangi 1, itu min-min. Sekarang yang berikutnya, perulangan dalam pemrograman dibagi menjadi 2 jenis. Counted loop, perulangan yang jumlahnya pengulangannya terhitung atau tertentu. Jadi tertentu ya. Contohnya tadi 1000 kali berarti kan tertentu. Nah, itu pakai counted loop. Kalau perulangan yang tidak terhitung dan tidak tertentu,
jalan terus. Tulisannya petani coding jalan terus, looping, perulangannya berulang-ulang terus tanpa ada batas, itu uncounted loop. Nah, ini ya untuk alurnya counted loop dan uncounted loop. Menggunakan for atau for each. Counted loop tadi kan perulangan yang ada batasnya. Jadi uncounted loop perulangan yang tidak ada batasnya. Bisa menggunakan while atau do while. Jadi, perulangan itu ada for each, while, do while. Yang termasuk counted loop atau perulangan yang terbatas itu menggunakan for dan for each. Sedangkan perulangan yang tidak terbatas menggunakan while atau do while. Contoh perulangan for. For integer hitungan 0, hitungan kurang dari 10, hitungan plus-plus. Nah, sama seperti yang tadi, yang 1000 kali tadi ya. Untuk perulangannya hanya dibatasi sampai 10. Bapak Ibu, kalau waktu mengcoding, skripnya kalau ada tanda miring ya, tanda miring 2 gitu, tanda slash 2, berarti itu komentar. Jadi tidak dibaca, hanya memberikan komentar aja. Perulangan for, contoh programnya. Saya ambil dari soal ya. Kalau dilihat dari skrip ini, nanti outputnya apa? Ada yang bisa menjawab? Yang ini? Bisa raise hand apabila sudah bisa menjawab. Output dari ini, for ini. Ardi, silakan Pak Ardi. Yang bisa menjawab akan mendapatkan makan malam di rumah masing-masing. Hello World 4 kali, Bu. Hello World 4 kali. Kita coba ya, Pak. Coba di sini aja. Ini ada yang tahu ini kesalahannya apa? Kurang Ya. tutup berawal 1, Bu. Oke. Oke, coba ya. Oke, hello world-nya 4 kali. Meskipun di sini ada
I++ berarti kan selalu ditambahkan 1. Nilai 1 selalu ditambahkan 1, tapi batasnya sampai kurang dari 5. Oke. Oke, Pak Nanang juga jawabannya benar ya, bisa menjawab. Saya cek dulu. Ini ada berapa soal ya perulangannya. Ini jumlah mahasiswanya berapa, Bu? Kalau di Zoom ini ada 30. Oh, banyak ya? Iya. Oke. 29, Ding, karena di sini ada total 32 dikurangi 3. 29. 29. Sebentar, saya cek yang soal percabangan dulu. Bapak Ibu, karena kita mata kuliahnya adalah pemrograman, jadi ibaratnya ini di lab ya, berarti harus ada prakteknya, biar bisa mencoba. Ini saya punya 1, 2, 3, 4 soal percabangan, dan ada 5 soal perulangan, dan 4 soal percabangan, berarti totalnya 9. Saya akan bagi menjadi 9 breakout room. Nanti masing-masing akan mendapatkan soal sesuai dengan nomor ya. Untuk soalnya saya gabung dulu. Saya beri nomor dulu. Sesuai dengan breakout room-nya. Untuk soalnya saya share sebelum dibentuk breakout room ya. Mas Ical ada? Ada, Bu. Oke, dibuatkan 9 breakout room. Oke, siap, Bu. 10 menit, Cal. Oke. Soal sudah saya kirim di chat. Jadi soal percabangan itu soal nomor 1 sampai 4. Soal perulangan itu nomor 5 sampai 9. Nanti Bapak Ibu mengerjakannya sesuai dengan nomor breakout room. Oke, sudah Bapak Ibu akan dimasukkan di breakout room. Silakan Ical. Bapak Ibu, saya mulai dari sekarang ya. Oke, Bapak Ibu, Bu Ca sepertinya sudah kembali ke ya. Bagaimana Bu Ca, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, hari ini kita tidak ada tugas di rumah ya. Jadi tugasnya ini tadi yang dipraktekkan sekarang itu yang file yang di-share di Google Classroom. Nah, karena tidak ada tugas dan waktu kita masih ada 30 menit, maka setiap kelompok perwakilan untuk presentasi hasil dari codingnya tadi. Oke, kita mulai dari room 1 ya. Lah, room 1 ini cuman ada Pak Asep ya? Asep? Tadi sama itu Bu Kapita. Cuman error tadi udah di execute error. Error. Mungkin Iya. Kalau error gimana Bu Ca? Tetap ditampilkankah atau bagaimana? Ya, diperbaiki. Ya ditampilkan, coba kita baca satu persatu apa errornya gitu. Ya, Oke, silakan. Error. Oke, jadi kalau di Doodle itu tidak bisa GUI. GUI itu Graphic User Interface. Graphic User Interface itu menampilkan seperti form-form gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah bikin aplikasi yang ada form-formnya gitu. Nah, kemudian kata kunci Java Util Scanner itu berarti apa yang kita masukkan di situ bisa muncul. Jadi ada inputannya apa, baru akan muncul. Bapak nginstal NetBeans apa tidak ini? Masih belum, Bu. Masih belum bisa, iya. Ini yang soal 1 ya, Pak ya? Berarti di Doodle nggak bisa ya? Iya, kalau yang di Doodle itu tidak bisa, cuman membaca skrip aja. Iya, pantas. Mohon maaf, biasanya
itu yang interaktif bisa kok Bu, di Oh, Doodle. Saya bisa, iya Pak. Oh, bisa ya? Di Coba. Coba sih. yang interaktifnya di apa itu? Oh, iya, interaktifnya ya. Iya iya. Oh iya iya, iya, saya lupa interaktif berarti. on kan, Pak. Iya iya iya. Bentar. Udah dicoba masih error. Mbak Arvita satu kelompok dengan Mas Asep ya? Iya, Mm-mm. Ya, Coba Bu. Mbak Arvita berhasil juga. Ini kita coba di bawah nilai 55 ya, Bu ya. Belum muncul Bu Arvita. Oh, belum. Lagi berbagi layar. Proses. Iya, Pak. Nah, Ini di ini sini. Mm-mm. sudah. Oke, udah. Oh, ini kita masukkan nilai di bawah 55 ya, Bu. Iya. Sudah bisa tampil. Oke. Berarti kalau yang untuk interaktif chat seperti ini bisa ya di Doodle. Bisa. Oke, thank you Di- masukannya teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Breakout room 2 ada Pak Api, Pak Arti, Pak Ikromil. Apa nih bapak-bapak yang mau presentasi? Wahyu ta? Pinur Wahyu. Atau Pak Arti atau Pak Iromil? Mungkin saya aja Wis. Oh, oke, Kayaknya silakan. bapak-bapak tadi internetnya agak gangguan. Silakan, Pak. Izin Pak Ardi. Silahkan Pak Ikromi, monggo. Sudah kelihatan? Oke, ya sudah Pak. Dikasih nilai berapa nih Bu? Menyesuaikan cita-cita Bapak untuk mata kuliah ini nilainya berapa? 100 dong. Oke, selamat Pak. KHS-nya sudah muncul ya Pak. Eh, Oke, thank you. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Oke, breakout room 3 ada ini siapa nih? Syarul, Selinus, Eli. Dari saya Bu cuma belum berhasil menampilkan angka lebih besar dari 4. Apa? Nanti mungkin bisa dicek sama-sama ya Bu Caca ya. Betul. Bapak share screen aja dulu. Ini nggak bisa soalnya masih ada yang saya nggak sih? Pak Ikromil mungkin di stop share dulu. Untuk soalnya ini kan ada tambahan. Coba tambahkan pernyataan di bawah yang diletakkan setelah pernyataan case 3, kemudian inputkan bilangan lebih besar dari 4. Coba saya masukin 5 ya. Di atas case 4.
sempat diganti default. Oke, Sepertinya nggak jalan. tadi diinputkan 4, keluarnya 4 ya Mas ya? Maksud dari soalnya kan Bu, kalau misalkan kita input Mm-mm. lebih dari 3, Mm-mm. kan angka bilangan 5, 6, 7, 8 dia tetap muncul kan ya Bu. Jadi kita tidak perlu input manual gitu, satu, 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 dua, dua seperti Mm-mm. itu ya Bu. Mm-mm. Nah ini saya nggak bisa Bu. Oke. Kalau dimasukkan angka 1, 2, atau 3, 1 sampai 3 gitu menyesuaikan ya Mas inputannya. Iya betul. Jadi kalau misalkan saya ininya sesuai dengan apa namanya codingnya awalnya itu di soalnya, ya kita masih bisa kalau di sini sampai 3 tadi. Jadi Mm-mm. kita input 1, 2, 3 dia muncul kan untuk yang Mm-mm. hurufnya Mm-mm. ini. Mm-mm. Cuma ini kan perintahnya disuruh menampilkan lebih dari angka 4. Mm-mm. Jadi kan tadi saya coba masukin 5, dia enggak keluar ini itu 6 juga Mm-mm. enggak keluar. Oke. Nggak ada pernyataan lainnya ya Mas ya? Eh, Kalau pertanyaannya di default system gitu sebentar ya. Kalau yang Mm-mm. ini bisa nggak ya? Muncul ya Mas ya kalau pakai default ya. Kalau pakai default muncul, cuma Mm-mm. katanya jadi lainnya. Mm-mm. Karena menyesuaikan yang kata-kata ini tadi. Oh iya. Berarti kalau misalkan kita mau memunculkan angka 7, 8 Mm-mm. Lainnya. di sini ya, Bu? Mm-mm. Gimana ya? Default. Oke, sudah Mas Eli ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Oke, next Mbak Adriani. Yang kelompok 4, laptopnya Oke. blank. Kelompok 4 ini adalah yang room 5, Linus. Siapakah yang akan
presentasi? Kelompok 5 belum, Bu. Oh, kelompok 5 belum. Belum. Next dulu ya, Bu Ca. Room 6. Nanang, Pak Sukandar, Pak Justinus. Sukandar, Pak Sukandar biasa ya. Nanang sama saya ini. Ntar tak manggil Pak Nanang dulu. Nanang. Iya. Nggak ada, ya udah saja kalau gitu. Di-share Bu ya. Pak Kantor nggak apa-apa. Silakan. Oh, Pak Nanangnya ditunggu. Pak Kantor boleh nggak apa-apa. Ini ya. Ini Bu. Oke, silakan. Bilangan prima. Contoh saya masukkan yang bukan prima 8 misal. Keluarnya bukan bilangan prima. Terus saya masukkan yang bilangan prima 13 misalkan. Bilangan prima. Ya, oke. Ya, Bu. Thank you. Terima kasih. Saya stop share. Oke, kita lanjut ke room 7. Siapa kira-kira yang ini? Afinga, Elsa. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai, Pak? Ya, belum. Oke, kita next. Room 8. Pak Rizal, Pak Khalil, Pak Yeri. Saya perwakilan kelompok 8, Bu ya. Oke, Rizal, silakan. Izin off cam karena internetnya lemah. Oke. Coba saya share. Programnya kalau dijalankan, dia itu menambahkan setiap angka yang dimasukkan. Sampai berulang terus sampai kita memasukkan angka yang ke 0. Jadi kalau sudah sampai angka yang ke 0, dia otomatis programnya berhenti, kemudian ditampilkan hasilnya. Seperti ini. Dan kalau misalkan ini saya tambah juga bisa. Selama belum ketemu sama angka 0. Kalau saya jalankan nanti dia makin banyak. Ini. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Afrizal. Yang terakhir ya, room 9. Bu Nikma apa Pak Pasca? Bu Nikma. Gimana Bu Nikma? Bu Nikma aja deh. Saya soalnya sama. Mohon maaf. Pakai HP nggak bisa, susah. Repot. Bu, mohon maaf. Tadi saya ketinggalan. Jadi belum, Bu. Sebentar. Oke. Masih belum. Bagaimana Bu Caca? Masih ada beberapa Cuman kelompok berdua yang aja ya? Iya, Bu. Oke. Saya lagi di jalan, Bu Caca. Nggih, mboten apa, Pak. Nggih. Matur suwun. Nggih. Oke, Bu Adriani, cukup ya untuk presentasinya. Oke. Sudah dinilai dengan Bu Adriani tadi yang sudah presentasi siapa aja. Oke. Untuk hari ini cukup Bapak Ibu. Materi tentang percabangan dan perulangan. Ketemu saya lagi terakhir minggu depan 1 kali. Setelah itu akan dilanjut oleh Pak Nurpolis. Begitu Bu Adriani. Oke Bu Caca. Bapak Ibu adakah yang mau ditanyakan? Ini sudah ya Bu Caca ya? Materinya sudah ya? Iya sudah. Okay. Sudah Bu Adriani. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kah? Gak ada? Gak ada pertanyaan? Semua ini ya, wajah-wajahnya wajah-wajah antara mengantuk dan semua sudah menunggu waktu kapan selesai, dan saya pun juga seperti itu sebenarnya. Menunggu waktu selesai dari Bu Caca. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di Rabu berikutnya tanggal 2 September.
Seperti biasa 7 malam. Oke Bapak Ibu, mengakhiri perkuliahan kita malam hari ini. Pantun seperti biasa pantun, tapi pantunnya berbeda dari yang biasanya ya Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit gitu. Semoga bisa diterima ya, satu saja. Kita akan berpantun. Kembang dahlia, kembang krisan. Digowo angin sampai Kalimantan. Percuma awakku dewe perasaan nek kowe ra ngasih kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu Caca, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya Bapak Ibu, ini ngisi review perkuliahannya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Bambang.